Tidak ada dalil yang menyatakan kalau anjingnya asap. Tidak ada dalil. Anda jangan ngomong gitu. Harusnya Anda katanya Ustadz Firanda tidak ada dalil. Kalau saya sendiri nggak tahu kan itu harusnya yang lebih bijak itu. Karena kan Anda nggak bisa mencari dalil sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang dan saya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol, yuk mari kita ngopi, pola pikir dengan share serius tapi santai. Kadang menyampaikan kebenaran itu caranya juga harus baik. Jadi dari situ saya belajar untuk membuat video dengan cara yang lebih santun lagi, meskipun kondisi hati itu marah ketika melihat suatu penyimpangan, syubhat dan penyesatan, tapi saya mencoba untuk mereaction dengan cara yang menyenangkan. Kadang saya juga melucu, tapi pada intinya Kapan Anda melucu? Kapan? Ini melucu ini baru. Kalau ini melucu. Anda kapan melucu? Kemudian tiba-tiba ngaku melucu. Ini sangat lucu ini. Ya kalau Anda selalu marah tadi katanya kepada yang syubhat, yang anu, tapi Anda tidak pernah marah kepada kesubhatan ustadz-ustadz Anda sendiri, ya. Iya. Berarti Anda itu bukan berpihak kepada kebenaran sebenarnya. Sama, Anda juga begitu. Kecenderungan. Anda juga gitu, pasti membela kecenderungan Anda, oke? Karena banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan syubhat-syubhat yang ada di ustadz-ustadz kelompok Anda, tapi Anda nggak mau mencari, bos, karena Anda sibuk dengan mencari syubhatnya orang lain, kelompok lain, jadi Anda nggak ngerti. Bos ya, syubhatnya ustadz-ustadz Anda, ngawur-ngawurnya fatwa-fatwa ustadz-ustadz Anda. Gufron pun berpakaian banser di sebentar. Orang yang jadi wali kemana Gufron? Gufron yang sampai sekarang bukan tidak diurus kalau Gufron, diurus, dicium tangan. Ini Mama Gufron. Kalau Mama Gufron mengaku wali kapan? Kapan Mama Gufron mengaku wali? Ngaku wali. Kalau orang meyakini dia wali ya terserah loh. Gak apa-apa. Ngaku wali. Ya, hanya Anda sendiri kayaknya yang mengakui Mama Gufron wali ini. Subhanallah, Mama Gufron punya pengikut dari beras. Makanya sama Ustadz Adi Hidayat disetarakan, bos. Dalam satu kesempatan itu, bos. Entah itu sengaja nyindir atau gimana, gak ngerti. Anda sudah disetarakan dengan Mama Gufron oleh Ustadz Adi Hidayat. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Siapakah itu? Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Siapakah itu? Makoli inna makoli fimam. Itu mungkin Anda sama Mama Gufron sama-sama wali, saya nggak tahu ya, wallahu alam. Besar. Kalau saya tantang beneran, bagaimana tindakan kalian? Saya tantang kalian untuk ngurus kesesatan Gufron. Berani nggak? Weldo. Baik, saya tantang juga Hari Pras untuk mengurus bos ya, fatwa-fatwa nyeleneh, fatwa-fatwa ngawur, fatwa-fatwa koplak dari ustadz-ustadz pujaannya. Saya tantang Hari Pras, oke? Jika Anda belum bisa mengurus itu semua, maka jangan sok-sokan Anda menghakimi ormas lain atau kelompok lain, bos ya. Nggak menyesatkan Mama Gufron, menyesatkan mana? Nggak mungkin tiba-tiba orang habis dengerin pengajiannya Mama Gufron kemudian pulang bicara sendiri dengan semut, nggak mungkin. Tapi kalau ustadz Anda karena berpenampilan akademis, bos ya, kemudian ilmiah katanya, kemudian sesuai Quran hadis, umat sudah yakin seperti itu, tiba-tiba fatwanya koprok, fatwanya koplak, ngawur, delurung, kan gitu, bos. Nah, itu berpotensi akan diikuti banyak orang. Jadi tolong kritik saja ustadz-ustadz Anda itu yang nggak benar itu, oke? Jangan ngeritik kelompok lain, sudah santai saja. Anda kritik dulu ustadz-ustadz Anda itu dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan itu, oke? Itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Tuh. Pernyataan seperti ini ketika kita tolak, ada dari mereka yang tidak mau, teman-teman, tidak terima. Ketika kita membantah pernyataan yang ngawur seperti ini, kita yang salah. Ini penjaminan, ini menjamin orang pasti masuk surga. Sedangkan Nabi Muhammad saja, meskipun Nabi menyatakan semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapakah orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Orang yang durhaka kepadaku. Banyak aturan dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Gus Reza ini bisa menjamin akhir hayat dari semua orang? Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak bisa menjamin akhir hayat Fatimah. Dengan dalil apa? Gus Reza kan nggak bilang semua Banser maupun Pak PN, Pakar Nusa itu akan masuk surga bighairi hisab, kan nggak ada gitu, Bras. nggak begitu ya kan, nggak begitu. Kalau akhir hayatnya sudah kafir ya berarti bukan Banser lagi.
Kan begitu bos ya? Iyalah bos. Bukan banser Syaratnya lagi, harus Islam. kan harus Islam, ya kan? Nggak ada jaminan kan di situ, nggak ada jaminan semua banser pasti akan mati dalam keadaan beriman, kan nggak begitu kalimatnya, bos ya? Iya, nggak begitu. Nggak begitu kalimatnya, beda lagi. Kalau kalimatnya seperti ini, semua banser, semua pakar nusa pasti mati dalam keadaan beriman. Nah, itu beda lagi. Itu berarti jaminan sudah, bos ya. Iya, Ini kan pada saatnya Banser. Banser dan pakar nusa pasti masuk surga. Nah, bos ya. Berarti statusnya masih Banser, masih pakar nusa, berarti Islam masih, bos ya. Kalau sudah nggak Islam, berarti bukan Banser, kan begitu, bos ya. Kemudian ada kalimat pada saatnya di situ. Ya namanya pada saatnya tergantung dosa masing-masing. Waduh, ya. Kalau dosanya numpuk ya masih lama di neraka. Ya ujung-ujungnya ya surga juga begitu. Bras, kami tampilkan dulu Bras ya. Sesuai dengan hadis ini Bras. Akramallahu ta'ala anbiya'ahu wa asfiya'ahu biqabuli syafa'atihim fi qaumin min ahlin nari dukhuluha bisababi dunubihim wa laysa bisababi kufrihim. Bras ya. Nah, ini Allah Ta'ala memuliakan nabinya dan para kekasihnya itu bos ya dengan memberi syafaat kaum yang berada di ahli neraka. Mereka masuk neraka sebab dosa, bukan sebab kafir, bos ya. Wa yakununa minal muwahhidin alladzina akhrajatuhum la ilaha illallah minan nar. Bos ya, masih ada la ilaha illallahnya. Iya, di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi dzalika fa yaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat, sehingga yang tersisa atau yang tetap di situ hanya tinggal Allah arhamur rahimin, belas kasihannya Allah, bos. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam segenggam api neraka. Fayukhriju minha qauman, maka Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari genggaman api neraka yang ada di dalamnya itu. Ada kaum di situ dikeluarkan dari neraka. Lam ya'malu khairan qat, mereka ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali yang dikeluarkan dari neraka ini, Pras. Itu, Pras. Iya, kayak gitu. Sampai segitunya, Pras. Jadi ya sah-sah saja Gus Reza bilang begitu, Pras. Selama masih ada iman. Selama ada iman gitu, Pras. Makanya Banser ya sebenarnya ini kan karena apa, untuk kalangan intern Banser, bos ya. Sebenarnya bukan Banser saja, semua orang Islam kan itu, bos ya. Apalagi Banser yang memang notabene-nya dibentuk untuk menjaga ulama, kan begitu, bos ya. Oke, itu Pras, hadisnya, Pras. Yaitu Nabi Muhammad berikan pernyataan kepada Fatimah. Fatimah, mintalah engkau apapun kepadaku, hartaku akan aku berikan, tapi janganlah engkau minta perlindungan kepadaku atas Allah. Itu. Ya itu kan di dunia, Pras. Posisi Sayyidina Fatimah waktu itu di dunia. Gimana sih? Mau minta apa dunia? Minta apa? Mau harta apa? Ya posisinya di dunia. Di akhirat ada dalil beda. Aduh, ya kan gini teman-teman ya, kalau bukan ahlinya, ya kan nggak berkompeten dalam hal itu, lebih baik diam saja sebenarnya itu Pras ini. Bukan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, tetapi ada syaratnya, Bapak. Bukan seperti ini menjamin orang pasti masuk surga. Kalau sudah menjamin, Loh. Ini kontradiktif Anda ini. Memang Anda sudah mengakui memang semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Lah itu kan yang dipakai oleh Gus Reza sebenarnya. Tapi Anda di sini setelah menyampaikan hadis itu Anda sangkal sendiri gitu loh. Anda nggak terima dengan hadis itu, kayaknya banyak syaratnya katanya. semua orang pasti masuk surga, kalah Nabi Muhammad. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu adalah mereka yang pelanggar syariat, pelanggar ketentuan Nabi, pelanggar syariat dari Allah. Dan di sini Gus Reza juga memberikan Itu yang melanggar syariat, berarti kan tidak mau secepatnya. Tidak mau secepatnya masuk surga. Ya tetap mau masuk surga, cuma agak belakangan kayak tadi yang mungkin yang terakhir itu, ya. Yang telah pernyataan dianalogikan dengan anjing, teman-teman. Coba kita dengar. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagar Nusa, nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya Kitmir.
Oke, anjing saja, anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga. Ini untuk menentukan teman-teman masuk surga dan nerakanya butuh dalil, ya, butuh keterangan. Tidak Itu bukan menentukan, tapi barometer. kan dalilnya mana? Pasti akan teriak Wahabi. Sedangkan jelas teman-teman, untuk menentukan suatu makhluk ini masuk surga, ini hanya Allah yang berhak, bukan manusia. Kalau Gus Reza Iya, Allah yang berhak, dan Allah sudah menyampaikan ketentuan-ketentuannya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian sifat Arhamur Rahiminnya Allah segini, gini sudah ditentukan. Nah, itu menjadi sandaran juga buat kita, walaupun itu bukan kepastian, Bos, tapi bisa membuat kita buat acuan, Bos, secara dalil kan begitu. Maka ada sebagian kabar tersebar bahwasanya anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Ya. Sampai ada ini disebut oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Sebagian orang menganggap yang masuk surga anjing Ashabul Kahfi. Ya. Ontanya Nabi Soleh. Kemudian apa namanya? Kambingnya Nabi Ibrahim yang disembelih untuk mengganti Nabi Ismail. Tapi itu semua tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada semua dalilnya. Kita bilang benar dalam surga ada hewan-hewan. Iya. Ya, tetapi adapun dalil bahwasanya anjing Ashabul Kahfi masuk surga ini tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Tidak ada dalil yang menyatakan kalau anjingnya Ashab. Tidak ada dalil. Anda jangan ngomong gitu. Harusnya Anda, katanya Ustadz Firanda tidak ada dalil. Kalau saya sendiri nggak tahu, kan itu harusnya yang lebih bijak itu. Karena kan Anda nggak bisa mencari dalil sendiri. Siapa Imam Al-Alusi itu, Bos? Abu Sana Al-Alusi, mufassir kondang yang lahir di bulan Sya'ban. Imam Al-Alusi ini, Bos, berarti beliau hidup di abad ke-12, teman-teman ya. Berarti ini ulama mutaakhirin, Bos, ya. Mutaakhirin. Mutaakhirin. Oke. Kalau ini karena bukan ulama salaf, bolehlah nggak kita pakai, Bos. Ya, nggak kita pakai karena bukan ulama salaf. Berarti bukan dalil ini, katanya Ustadz Firanda, karena bukan ulama salaf kan begitu, Bos, ya. Ya, katanya mengikuti salaf. Mengikuti salaf. Qala Muqatil rahimallah. Ini kami ambil dari Imam Muqatil. Siapa Imam Muqatil? Kita anu dulu, Bos, ya. Pendapatnya Imam Muqatil. Ashrun minal hayawanat tadkhulul jannah. Ada 10 malah hewan yang masuk surga menurut Imam Al-Muqatil. Imam Muqatil. Nah, satu, naqatu Muhammadin alaihi salatu wasalam, untanya Nabi Muhammad. Kemudian naqatu Sholeh, untanya Nabi Sholeh. Kemudian ijlu Ibrahim. Apa, Bos? Bukan kambing, Bos. Sapi, Bos. Sapinya Nabi Ibrahim yang disembelih untuk menerima tamu itu, Bos. Oh iya. Kemudian kabsu Ismail, kemudian domba Nabi Ismail yang dibuat korban itu, Bos. Kemudian wa baqaru Musa, wa baqaru Musa, sapi betina Nabi Musa yang dipakai untuk mencari pembunuh itu, Bos. Ya. Kemudian wahutu Yunus. Oh, ikan hutnya Nabi Yunus. Himaru Uzair, himarnya Nabi Uzair. Namlatu Sulaiman, semut Nabi Sulaiman. Hud Bilqis, burung hudnya Bilqis juga masuk. Wa kalbu Ahlul Kahfi, Bos. Dan anjingnya Ashabul Kahfi. Ini, Bos, ya. Imam Muqatil lahir sekitar tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah. Ini generasi salaf awal ini, Bos, ya. Ini Imam Muqatil, ya kan? Anda harus mengikuti pemahaman-pemahaman ulama salafus soleh. Imam Muqatil adalah salah satu imam tafsir, Bos, yang hidup di generasi awal Islam. Oh, ya, generasi awal. Abad pertama, Bos, Hijriah, Bos. Ya, beliau kan hidup di abad pertama, Bos. Berarti kan generasi Bos. Tabi'in. Iya. Iya, generasi tabi'in dia. Ya, Bos, ya. 80 Hijriah, generasi tabi'in. Nah, kayak gitu. Ini generasi awal. Tadi yang dipakai Ustadz Firanda, sebenarnya Ustadz Firanda tahu ini. Tahu. Cuma dia emang gitu orangnya. Karakternya kan gitu, Bos, dari dulu, Bos, ya. Pokoknya yang disampaikan itu pendapat yang apa? Mendukung. Iya, yang disampaikan itu pendapat-pendapat yang mendukung dia, kemudian yang mendukung kelompok lain itu disembunyikan, nggak disampaikan. Itu karakter Ustadz Firanda kayak gitu, teman-teman, ya kan? Ini bukan kategori ulama ya, karena kalau Rasul kan sifatnya ada 4, Bos. Ustadz Firanda ini selalu menyimpan ilmu, Bos. Ilmu yang harusnya disampaikan secara utuh, beliau simpan, Bos. Yang disampaikan yang
melemahkan musuhnya saja, Bos. Melemahkan rival madhabnya, Bos. Ya, Bos ya. Tablek. Iya, kurang tablet. Jangan mengambil satu pendapat. Ambil semuanya, kita ambil mana yang baik-baik, kita ambil yang salah-salah, kita buang. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.